Dalam video hari ini, aku akan membahas secara lengkap tentang platform LinkedIn Taplio. Tapi jika kamu belum tahu, Taplio adalah alat LinkedIn yang didukung oleh AI yang bisa membantumu melakukan berbagai hal, seperti menghasilkan ide untuk postinganmu, menjadwalkan secara otomatis, melihat jenis postingan apa yang berhasil di platform, dan banyak lagi. Pastikan untuk menonton seluruh video karena kita akan membahas banyak hal penting seperti manfaat utama, kelebihan, dan kekurangan. Dan aku juga akan membawamu melalui situs web Taplio untuk menunjukkan semua fitur dan betapa mudahnya digunakan. Mari kita mulai. Oke, jadi ini aku ada di situs web Taplio. Dan jika kalian klik pada tautan di deskripsi di bawah, kalian akan dibawa ke halaman ini, di mana kalian bisa melihat tulisan Start for Free. Mereka menawarkan uji coba gratis selama 7 hari, jika kalian ingin mencobanya terlebih dahulu. Dan jika aku melihat harga mereka, kalian bisa melihat bahwa mereka memiliki 3 rencana berbeda, Starter, Standard, dan Pro. Jadi ketiga rencana ini ditagih secara tahunan. Jadi kalian bisa melihat bahwa Starter adalah $39 per bulan. Dan dengan ini, kalian memiliki akses ke inspirasi konten, penjadwalan lanjutan, dan analitik pribadi. Kemudian mereka juga memiliki rencana standar yang harganya $55 per bulan. Dan ini yang aku rekomendasikan untuk kalian gunakan karena ini didukung oleh ChatGPT 4 dan kalian bisa mendapatkan akses ke pembangun hubungan dan fitur tim juga. Jadi nanti ketika aku akan menunjukkan bagaimana platform ini sebenarnya bekerja di dashboard, kalian akan melihat bahwa fitur bertenaga AI ini sangat kuat dan sangat layak untuk biaya tambahan. Dan kemudian mereka juga memiliki rencana Pro yang ditujukan bagi kreator LinkedIn teratas yang benar-benar ingin serius menumbuhkan audiens mereka. Jadi, ini memberi kalian batas yang lebih tinggi untuk AI mereka dan fitur pembangun hubungan mereka. Aku akan mengatakan untuk sebagian besar dari kalian cukup dapatkan rencana standar. Itu sudah cukup. Kalian juga bisa mendapatkan rencana starter, tetapi seperti yang aku katakan, fitur AI sangat kuat dan benar-benar layak untuk biaya tambahan. Kalian juga bisa melihat bahwa mereka menawarkan kebijakan pengembalian uang selama 30 hari untuk pembayaran pertama kalian. Jadi, jika kalian tidak puas dengan alat ini karena alasan apapun, cukup hubungi tim dukungan mereka dan mereka akan bisa memberikan pengembalian uang. Sekarang, jika aku melihat fitur-fitur mereka di sini, kalian akan melihat bahwa mereka memiliki banyak hal berbeda seperti inspirasi konten, penjadwalan posting, penjangkauan, dan analitik mereka juga memiliki ekstensi Chrome yang bisa kalian unduh untuk melacak metrik profil spesifik secara langsung dari linkedin.com. Jadi seperti yang kalian lihat dari gambar ini, mereka memiliki banyak indikator kunci seperti pengikut kalian, tayangan kalian, keterlibatan kalian, dan semua hal-hal bagus itu. Dan kalian akan bisa melacak apakah ini tumbuh atau menurun. Sangat berguna. Ini adalah ekstensi gratis yang bisa kalian unduh. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian memeriksanya. Dan kemudian jika aku pergi ke halaman sumber daya mereka, ini pada dasarnya adalah kumpulan dari banyak hal gratis yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian tumbuh di LinkedIn. Mereka juga memiliki generator posting LinkedIn bertenaga AI. Mereka memiliki trending ins sehingga kalian bisa menjelajahi postingan apa yang paling berhasil dan banyak hal lain yang bisa kalian periksa. Aku akan meninggalkan tautan di deskripsi untuk kalian periksa situs-situs ini. Tetapi beralih ke hal berikutnya, mereka juga memiliki blog yang bisa kalian periksa. Dan itu hanya memiliki banyak posting blog gratis yang bisa kalian baca yang akan mengajarkan kalian tentang bagaimana kalian bisa tumbuh dan menghasilkan uang di LinkedIn. Bahkan bisa memfilter mereka di bagian atas di sini dari tutorial hingga generasi prospek, monetisasi, dan bahkan branding pribadi. Di sini kalian bisa melihat posting unggulan pertama yang mengajarkan kalian cara mengintegrasikan LinkedIn dengan Salesforce. Jadi itu artikel yang sangat bagus untuk dibaca. Jika kalian tahu kalian adalah seorang pengusaha atau pemilik bisnis yang menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan penjualan. Oke, jadi sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana tampilan Taplio sebenarnya. Jadi pada dasarnya, ini adalah halaman utama di mana kalian memiliki antrean kalian. Jadi ini akan mencakup semua posting yang dijadwalkan kalian. Dan jika kalian ingin, kalian bisa menulis di sini. Jadi katakanlah, misalnya aku ingin menulis tentang pelajaran utama yang aku pelajari dalam kewirausahaan. Dan aku akan melanjutkan dan menomorinya. Jadi satu adalah bla, bla, dan 2, 3, dan kemudian 4. Sekarang kalian akan melihat bahwa ini sebenarnya terintegrasi dengan Grammarly. Jadi kalian bisa memiliki kesalahan tata bahasa di sini. Itu akan memberitahu kalian dan membantu memperbaiki semua kesalahan yang kalian tulis. Dan kemudian di sebelah kiri, kalian akan bisa melihat seperti apa postingan kalian sebenarnya baik dalam tampilan desktop maupun mobile. Jadi kalian bisa melihat bahwa di sini sebelah baris ini itu akan terpotong dan kemudian orang akan bisa mengklik tombol see more. Jadi mereka ingin membaca seluruh postingan. Ini sangat membantu dalam menciptakan pengait yang lebih baik. Benar? Jika kalian menulis banyak hal yang tidak berguna di awal, mereka tidak akan tertarik mengklik tombol see more kecuali kalian langsung memikat mereka dengan pengait yang sangat bagus agar mereka ingin membaca lebih lanjut. Dan kemudian di sini di bawah, aku memiliki opsi untuk menggunakan AI. Jadi aku akan mengklik ini, itu akan menanyakan apa yang ingin aku tingkatkan dalam postinganku. Apakah aku ingin tip copywriting, apakah terus menulis, apakah aku ingin itu membuatnya lebih pendek, membuat pengait, jangan bertindak, atau apakah aku hanya ingin kalian tahu membuatnya lebih tegas atau lebih santai. Katakanlah untuk contoh ini aku hanya ingin terus menulis. Jadi aku akan mengklik itu dan boom. Jadi kalian bisa melihat bahwa
itu sebenarnya menghasilkan 4 hal serta ajakan bertindak di bagian bawah. Jadi jika aku mau, aku bisa benar-benar hanya mengklik salin di sini dan kemudian menempelkannya di sini. Dan hal lain yang bisa kalian lakukan setelah itu menghasilkan teks kalian adalah kalian bisa turun ke sini dan mengatakan, oh, buat lebih pendek, buat lebih panjang, lebih tebal, lebih santai, atau lebih formal. Atau kalian bisa mengklik tanda plus dan dari sana kalian akan memiliki akses ke banyak tindakan berbeda yang bisa kalian ambil. Jadi ya, seperti yang kalian lihat, disinilah fitur AI benar-benar kuat. Dan di sini kita juga bisa memiliki opsi membuka snippet, menambahkan teks, menambahkan gambar, video, menambahkan emoji, dan menambahkan GIF. Sekarang dari sini, aku bisa melanjutkan dan memposting ini sekarang jika aku mau. Aku bisa melanjutkan dan menambahkannya ke antrean. Dan kemudian itu juga bisa memberiku opsi untuk menjadwalkan atau mempostingnya berikutnya. Jika aku memiliki sesuatu di bagian atas antrean, itu pada dasarnya akan mendorong semuanya ke bawah dan kemudian menempatkan apapun yang aku tulis di atas. Di sini, bawah, aku juga bisa menempatkan label ke postinganku. Jadi, kalian tahu, aku ingin memisahkan postinganku dari, kalian tahu, katakanlah kewirausahaan hingga keuangan. Jadi, biarkan aku melanjutkan dan mengetik tambahan ke antrean untuk menunjukkan kepada kalian seperti apa tampilannya. Setelah aku melakukannya, itu akan melanjutkan dan menambahkan ke antreanku. Dan kemudian aku juga bisa melanjutkan dan mengedit postingan dengan mengklik tombol ini di sini. Untuk sekarang, aku hanya akan menunjukkan dan mengklik tombol ini di sini. Dan itu pada dasarnya akan menghapusnya, tetapi itu akan menyimpannya di draft. Jadi jika kalian ingin kembali ke sana, kalian hanya perlu mengklik tombol ini di sini. Dan kemudian kalian akan melihat bahwa itu ada di draftku di sini. Sekarang beralih ke bagian berikutnya tentang Taplio adalah di sini di mana dikatakan statistikku. Dan sekarang aku sebenarnya tidak memiliki ekstensi Chrome yang terinstall, tapi seperti yang kalian lihat di situs web, mereka menunjukkan kepada kalian banyak analitik yang kuat seperti pengikut kalian, keterlibatan kalian, postingan kalian, komentar, tayangan, tampilan profil, like, dan share. Dan kemudian kalian bisa melihat, kalian tahu postingan mana yang paling baik dalam hal keterlibatan atau mana yang paling baik dalam hal tayangan dan banyak data bagus lainnya yang perlu diketahui. Sekarang beralih ke bagian berikutnya adalah inspirasi konten. Jadi di bawah generator AI, kalian memiliki banyak hal berbeda seperti yang dihasilkan untuk kalian, generator posting atau generator buku. Jika aku pergi ke konten yang dihasilkan untuk kalian, kalian akan melihat bahwa kalian tahu ini akan menjadi tempat postingan yang dihasilkan untuk kalian gunakan sebagai inspirasi. Dan ini diperbaharui setiap hari dan seperti yang kalian lihat, itu sedang dimuat sekarang untuk kita. Dan begitu selesai memuat, kalian akan melihat halaman seperti ini, di mana itu memberi kalian banyak ide berbeda yang bisa kalian gunakan. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian suka, maka kalian bisa mengklik edit dan posting. Atau kalian bisa menambahkannya ke antrean kalian jika kalian suka dan tidak ingin mengubah apapun. Beralih ke editor posting. Ini akan memungkinkan kalian memilih topik dan format, dan pada dasarnya AI mereka akan menghasilkan postingan yang akan menginspirasi kalian berdasarkan format dan topik yang kalian pilih. Misalnya, jika aku ingin melakukan alat terbaik untuk itu, aku akan melanjutkan dan mengklik itu. Dan kemudian aku akan melanjutkan dan memilih desain web. Dan kemudian jika aku mengklik generate post, itu pada dasarnya akan menghasilkan alat terbaik untuk desain web. Dan seperti yang kalian lihat, itu baru saja dihasilkan sebagai draft di sini. Dan tentu saja hal yang sama, jika aku tidak suka sesuatu, aku bisa mengubahnya. Dan jika aku suka, maka aku bisa mempostingnya sekarang atau aku bisa menambahkannya ke antrean. Sekarang beralih ke generator pengait. Ini pada dasarnya di mana kalian bisa memberitahu mereka tentang postingan kalian. Dan kemudian AI akan menghasilkan pengait yang menarik perhatian untuk kalian. Sekarang di bawah generator AI, kalian memiliki banyak hal lain seperti konten viral, mode pencarian, berita industri, dan konten yang aku simpan. Jadi untuk menunjukkan kepada kalian konten viral, ini pada dasarnya akan menunjukkan kepada kalian semua postingan berkinerja tinggi di LinkedIn saat ini untuk kalian lihat dan kalian tahu, kalian bisa mengedit umpan pribadi kalian di pengaturan kalian. Tetapi milik kita secara khusus diatur ke hal-hal seperti kewirausahaan dan bisnis. Jadi untuk kita, aku akan bisa melihat banyak postingan di LinkedIn yang berhasil dengan baik untuk industri kewirausahaan. Jadi kalian bisa melihat bahwa di postingan ini mendapatkan 1000 like, yang ini juga mendapatkan 1000 like, di sini bahkan mendapatkan 2000 like. Jadi dari sini kalian bisa mengedit dan memposting, atau kalian bisa mengklik 3 titik ini di sini dan hanya menyalin dan menempel. Kalian juga bisa menerjemahkannya dan kemudian di bagian atas di sini kalian bisa memberi tanda bintang jika kalian menyukainya dan ingin kembali ke sana. Atau kalian bisa mengklik simbol petir ini di sini dan ini akan menggunakan AI membuat postingan serupa menggunakan postingan yang kalian ingin ambil inspirasi darinya. Sekarang beralih ke mode pencaharian. Disinilah kalian bisa mencari topik apapun dan menemukan banyak postingan viral untuk mendapatkan inspirasi. Kita bisa mengetikkan niche kewirausahaan. Tetapi tentu saja kalian bisa melakukan ini untuk apapun di luar sana. Tetapi untuk contoh ini kita akan pergi dengan kewirausahaan. Dan jika aku melanjutkan dan mengklik tombol filter di sini, kalian bisa melihat bahwa kalian bisa mengubahnya ke jumlah like minimum. Jadi katakanlah aku ingin memiliki postingan dengan setidaknya
hanya 1000 like. Aku bisa melakukannya. Aku bisa mengubah. Kalian tahu kapan itu dipublikasikan. Dan banyak opsi lain di sini. Tetapi untuk contoh ini, katakanlah aku ingin memiliki setidaknya 500 like dan kemudian mengklik apply dan sekarang itu akan menghasilkan banyak postingan LinkedIn yang mendapatkan lebih dari 500 like di kategori kewirausahaan di sini. Hal yang sama, jika aku mau, aku bisa mengedit dan memposting. Aku bisa menggunakan AI untuk mengambil inspirasi dan membuat postingan serupa, atau aku bisa memberi tanda bintang dan menyimpannya untuk nanti. Beralih ke berita industri. Disinilah kalian akan menemukan berita utama tentang industri spesifik kalian. Jadi, sekali lagi, ini berdasarkan informasi yang kalian masukkan ke profil kalian. Jika kalian berada di industri yang berbeda, maka kalian akan memasukkan kata kunci itu. Dan dari sana, mereka akan bisa memberi kalian berita yang spesifik dengan apa yang kalian lakukan. Dan kemudian beralih ke bawah sini. Mereka memiliki kontak. Jadi, ini adalah di mana kalian bisa membuat daftar orang di LinkedIn yang kalian tahu terhubung dengan kalian. Jadi, kalian bisa memfilternya melalui orang-orang yang menyukai postingan kalian atau orang-orang yang mengomentari postingan kalian. Dan dari sini, kalian bisa melanjutkan ke bagian penjangkauan di mana kalian bisa mengirim banyak DM pribadi secara massal. Jadi, ini sangat bagus untuk pemilik bisnis yang mencoba menggunakan LinkedIn untuk menghasilkan banyak prospek. Kalian memiliki banyak orang yang menyukai konten kalian atau mengomentari dan kemudian setelah mendapatkan seluruh daftar orang, kalian bisa melanjutkan dan mengirimkan ke mereka DM pribadi dan kemudian berpotensi bisa menjual mereka apapun bisnis kalian. Dan fitur terakhir adalah fitur engage. Jadi ini pada dasarnya akan menunjukkan apapun yang terbaik untuk kalian dan akun kalian berdasarkan konten yang kalian posting serta konten lain yang kalian sukai. Dari sini kalian akan bisa, kalian tahu, berinteraksi dengan orang-orang, membalas komentar apapun, dan ya, ini sangat-sangat membantu karena kalian bisa melakukan hampir semua yang kalian butuhkan di LinkedIn dengan platform ini. Kalian tidak perlu pergi ke LinkedIn lagi dan ini sangat bagus untuk pengusaha yang sangat sibuk dan mereka hanya ingin menjadwalkan banyak postingan di depan. Jadi, aku pergi ke pengaturan di sini. Kalian bisa melihat bahwa itu memungkinkan kalian mengedit kata kunci pencarian. Kalian bisa memasukkan deskripsi pribadi dan kalian juga bisa memasukkan topik utama. Sekarang, jika aku kembali ke sini di mana aku bisa menulis postingan, kalian akan melihat tombol ini di sini yang mengatakan edit antrian. Dan dari sini kalian bisa mengedit jadwal postingan kalian. Jadi, jika kalian ingin, kalian bisa menambahkan waktu tertentu sepanjang minggu yang kalian ingin posting. Jadi katakanlah ingin memposting setiap hari pukul 6, benar? Jadi kalian akan mengklik tambahkan slot di sini dan pada dasarnya itu akan menambahkan slot di sini di mana kalian bisa mencentang dan tidak mencentang hari-hari yang mana yang kalian inginkan untuk diposting pukul 6 sore. Dan kemudian jika kalian mengklik opsi lanjutan, itu juga memungkinkan kalian menetapkan label ke slot baru kalian. Jadi untuk kita hanya kalian tahu memilih banyak waktu acak dan kemudian membaginya antara hari-hari. Dengan cara itu terlihat acak dan tidak terlihat seperti robot yang menjalankan akun. Karena jika mereka melihat bahwa setiap hari kita memposting pada kalian tahu waktu tertentu, maka kalian tahu itu tidak akan terlihat otentik. Hanya sesuatu yang perlu dipertimbangkan jika kalian ingin menggunakan fitur ini. Jadi ya, antarmuka yang sangat mudah digunakan. Ini sangat bagus untuk pemula, seperti yang kalian lihat. Kalian tahu, kalian benar-benar hanya mengklik tombol di sudut kanan. Dan dari sana, kalian akan bisa menggunakan AI untuk membantu kalian menghasilkan banyak teks. Jadi, sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan platform ini. Yang pertama, sangat jelas bahwa ini hanya alat LinkedIn yang serba ada. Seperti yang aku katakan, kalian tidak perlu pergi ke linkedin.com lagi. Kalian benar-benar hanya bisa menggunakan Taplio untuk semua konten kalian. Dan alat AI mereka sangat berguna saat kalian mencoba menulis sesuatu dan mungkin kalian butuh tempat yang bagus untuk mendapatkan inspirasi atau kalian hanya kehabisan ide. Seperti yang aku tunjukkan kepada kalian, mereka memiliki banyak data dan hal-hal yang bisa kalian lihat seperti postingan terbaik dan kalian juga bisa memfilter postingan tersebut melalui kategori berbeda tergantung pada niche kalian. Kalian bisa menjadwalkan postingan di muka dan kemudian itu menunjukkan kepada kalian di sebelah tempat kalian menulis bagaimana itu akan terlihat setelah kalian mempostingnya. Jadi benar-benar bisa menimbun semua postingan kalian untuk setahun ke depan dan kemudian hanya memeriksa dengan Taplio untuk melihat semua analitik kalian. Sekarang, satu-satunya kekurangan platform ini adalah bahwa ini tidak gratis. Seperti yang kalian lihat, rencana starter adalah sekitar $39 per bulan. Tetapi jika kalian melihat semua fitur yang diberikannya, maka itu sangat layak untuk biaya tersebut. Jika kalian adalah pemilik bisnis atau pengusaha dengan merek pribadi, platform ini bisa menghemat banyak waktu dan uang jika kalian benar-benar menggunakannya dan menerapkannya ke sistem kalian. Secara keseluruhan, Taplio adalah cara yang bagus untuk mengelola semua bisnis LinkedIn kalian dalam satu platform. Dan jika kalian masih ragu apakah platform ini untuk kalian, maka kalian selalu bisa menggunakan link di bawah ini dan mendaftar untuk uji coba gratis selama 7 hari mereka. Dan ya, itu adalah semua yang perlu kalian ketahui tentang Taplio. Jika kalian menikmati video ini, pastikan untuk meninggalkan
tinggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini, kami membuat banyak tutorial dan panduan cara yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka sendiri. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.